Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni, NIM 2019-12216, kelas pengauditan 14A Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama, pengertian Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara internal atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Neutral Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus yang terjadi di perusahaan Enron. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar dolar. Jeffrey Skilling menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada November 2001. Hal ini dikarenakan sebagai perusahaan trading membutuhkan rating nilai investasi untuk melakukan perdagangan dengan perusahaan lain. Tidak ada nilai yang baik, maka tidak akan ada perdagangan. Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan oleh hutangnya yang terlalu besar yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca atau off balance sheet, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca atau on balance sheet. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kasus Enron melibatkan kantor akuntansi publik Arthur Andersen. Manajemen Enron telah melakukan window dressing dengan cara menaikkan pendapatnya senilai 600 juta dolar dan menyembunyikan utangnya sebesar 1,2 miliar dolar dengan teknik off balance sheet. Auditor Enron, Arthur Andersen, kantor Houston, dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada waktu yang singkat, Enron melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Arthur Andersen juga dipersalahkan karena telah melakukan pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron. Perbuatan yang dilakukan oleh Arthur Andersen tidak sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles dan Generally Accepted Accounting Standard. Seharusnya Arthur Andersen bekerja dengan penuh kehati-hatian sehingga informasi keuangan yang telah diauditnya dapat dipercaya tidak mengandung keraguan-raguan. Fakta-fakta hancurnya Enron. 1. Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Mantan Chief Audit Executive Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik ke perusahaan. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. 3. Pada awal 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. 4. Dana pensiun Enron sebagai bagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus-menerus sampai hampir tidak ada nilainya. 5. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam
bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. 6. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Dampak kasus Enron dan KAP Anderson. 1. Pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Sementara itu, dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik, menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearing, dan mengenakan sanksi jika perlu. 2. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act. Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Membutuhkan persetujuan dari audit komite perusahaan sebelum melakukan audit. Setiap perusahaan memiliki audit komite ini karena definisinya diperluas, yaitu jika tidak ada, maka seluruh dewan komisaris menjadi audit komite. Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 5 tahun berturut-turut kepada klien tersebut. 3. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana pada mereka yang melakukan pelanggaran ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevita Anggrini, NIM 2019-12216, kelas pengauditan 14A Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama, pengertian Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara internal atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus yang terjadi di perusahaan Enron. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai perusahaan efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar dolar. Jeffrey Skilling menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada November 2001. Hal ini dikarenakan sebagai perusahaan trading membutuhkan rating nilai investasi untuk melakukan perdagangan dengan perusahaan lain. Tidak ada nilai yang baik, maka tidak akan ada perdagangan. Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan oleh hutangnya yang terlalu besar yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca atau off balance sheet, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca atau on balance sheet.
Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kasus Enron melibatkan kantor akuntansi publik Arthur Andersen. Manajemen Enron telah melakukan window dressing dengan cara menaikkan pendapatnya senilai 600 juta dolar dan menyembunyikan utangnya sebesar 1,2 miliar dolar dengan teknik off balance sheet. Auditor Enron, Arthur Andersen, kantor Heston dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada waktu yang singkat, Enron melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Arthur Andersen juga dipersalahkan karena telah melakukan pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron. Perbuatan yang dilakukan oleh Arthur Andersen tidak sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles dan Generally Accepted Accounting Standards. Seharusnya Arthur Andersen bekerja dengan penuh kehati-hatian sehingga informasi keuangan yang telah diauditnya dapat dipercaya tidak mengandung keraguan-raguan. Fakta-fakta hancurnya Enron. 1. Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Mantan Chief Audit Executive Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik ke perusahaan. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. 3. Pada awal 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. 4. Dana pensiun Enron sebagai bagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus-menerus sampai hampir tidak ada nilainya. 5. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. 6. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Dampak kasus Enron dan KAP Andersen. 1. Pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Sementara itu, dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik, menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearing, dan mengenakan sanksi jika perlu. 2. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act. Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Membutuhkan persetujuan dari audit komite perusahaan sebelum melakukan audit. Setiap perusahaan memiliki audit komite ini karena definisinya diperluas, yaitu jika tidak ada, maka seluruh dewan komisaris menjadi audit komite. Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 5 tahun berturut-turut kepada klien tersebut. 3. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus
membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana pada mereka yang melakukan pelanggaran ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.